Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sriani dari SMP Negeri 1 Ringenrejo mengajar mata pelajaran IPS kelas 7 dan 9. Selamat datang di dunia IPS. Salam IPS. Jangan lupa awali hari dengan senyum bahagia dan syukur, karena syukur merupakan kunci utama sebuah kesuksesan. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar IPS yang rekreatif dan menyenangkan. Oke, mari kita simak penjelasan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelas 7 semester 1 adalah tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Pembahasan pertama membahas ruang dan interaksi antar ruang. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah KD 1.3 dan KD 4.1. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah siswa mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang diharapkan 1. Siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang serta pengaruhnya. 2. Siswa mampu menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang serta pengaruhnya. Oke, kita mulai masuk pada materi. Jangan lupa tetap senyum, santai, dan yang terpenting konsentrasi. Ya, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Sedangkan cakupan ruang meliputi udara, lapisan atmosfer terbawah, perairan yang ada di atas dan di bawah permukaan bumi, serta lapisan tanah dan batuan pada kedalaman tertentu. Perlu diketahui bahwa setiap ruang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Mengapa? Karena setiap ruang memiliki karakteristik atau ciri dan sifat yang berbeda. Disebabkan karena tidak ada satupun ruangan di muka bumi ini yang sama. Saya berikan contoh tentang perbedaan karakteristik antar ruang. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar sebelah kiri atau gambar pertama adalah menunjukkan karakteristik masyarakat daerah pantai. Coba kamu simak, kamu perhatikan tentang aktivitas mayoritas masyarakat pantai. Gambar yang satunya adalah menunjukkan karakteristik masyarakat pegunungan. Silahkan kamu amati aktivitas apa yang dilakukan masyarakat pegunungan pada gambar tersebut. Dan apa perbedaannya dengan masyarakat pantai. Oke? Perbedaan karakteristik antar ruang mengakibatkan timbulnya interaksi antar ruang. Yang dimaksud dengan karakteristik adalah ciri-ciri tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan interaksi adalah saling berhubungan. Kita lanjutkan.
Interaksi atau hubungan masyarakat pegunungan dengan masyarakat pantai terjadi melalui jalur perdagangan. Kebutuhan ikan masyarakat pegunungan dipenuhi oleh masyarakat pantai. Ya. Sedangkan kebutuhan sayur masyarakat pantai dipenuhi oleh masyarakat pegunungan. Oke. Ya. Mari kita lanjutkan. Jangan lupa tetap senyum, santai, dan yang terpenting adalah apa? Konsentrasi. Perbedaan karakteristik masyarakat pantai dan pegunungan. Masyarakat pantai, sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Dan iklim di daerah pantai cenderung panas. Di sana akan banyak kita temui pohon kelapa. Serta masyarakat pantai biasanya memiliki keahlian untuk membuat jala dan perahu sebagai penunjang aktivitasnya. Sedangkan masyarakat pegunungan memiliki karakteristik atau ciri berkebun sebagai mata pencahariannya. Iklim daerah pegunungan cenderung sejuk bahkan dingin, dan hasil perkebunannya itu menghasilkan tanaman sayur. Perbedaan karakteristik antar ruang menimbulkan kondisi ketergantungan antar ruang, yaitu adanya saling melengkapi atau complementary, kesempatan antara atau intervening opportunity, dan kemudian transfer atau transfer ability. Mari kita bahas satu persatu. Oke, jangan lupa tetap senyum, santai, dan konsentrasi. Yang pertama, saling melengkapi. Maksudnya saling memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, wilayah A merupakan penghasil ikan dan wilayah B penghasil sayuran. Maka wilayah A dan B melakukan interaksi melalui perdagangan. Seperti saya contohkan di depan tentang masyarakat pantai dan masyarakat pegunungan yang saling memenuhi kebutuhan tadi. Kita lanjutkan. Yang kedua, kesempatan antara atau alternatif terbaik. Seseorang pasti akan memilih alternatif atau pilihan yang terbaik di dalam hidupnya. Sebagai contoh, di sini saya kemukakan, misalkan harga beras di kota A itu Rp10.000 per kilogram, sedangkan di kota B Rp11.000 per kilogram. Tetapi Bu Santi lebih memilih membeli beras ke kota B karena Bu Santi tinggal di kota B. Untuk membeli beras di kota B, Bu Santi tidak membutuhkan biaya tambahan dan tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan ini akan lebih menguntungkan. Selanjutnya, kemudian transfer. Adanya perbedaan karakteristik mengakibatkan untuk adanya interaksi. Adanya interaksi ini mengakibatkan timbulnya mobilitas masyarakat atau pergerakan
masyarakat menuju daerah yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Mobilitas ini tentu saja membutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Sebagai contoh, Amir akan menjual sayuran ke kota A dan kota B. Ini sudah menjadi kebiasaan Amir. Tetapi jalan menuju kota B rusak, sehingga Amir tidak menjual sayuran ke kota B. Karena untuk menjual sayuran ke kota B tentu saja akan menambah dan menimbulkan resiko. Oke, itu pembahasan kita tentang ruang dan interaksi antar ruang. Semoga akan menambah pengetahuan kita. Apa yang saya sampaikan tadi hanya merupakan sebagian kecil dari pengetahuan tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kalian boleh menambah pengetahuan dan wawasan dengan membaca literatur di perpustakaan, juga membaca LKS yang sudah disediakan, serta kamu boleh menambah pengetahuan dari media yang lain. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman kita tentang materi yang sudah kita bahas bersama tadi, yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang, mari kita kerjakan latihan evaluasi berikut. Ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan tentang 3 kondisi saling ketergantungan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.